Ibu ini tidur di atas tumpukan sampah, Bu? Iya. Gimana rasanya, Bu? Aduh, nggak enak. Ya itu, ada kecoa, ada tikus, ada semut. Seorang nenek berusia 75 tahun, warga Koja, Jakarta Utara, tidur di atas tumpukan sampah selama bertahun-tahun. Wanita lansia bernama Sulihwarti itu hidup sebatang kara dalam rumahnya yang penuh sampah di Kompleks Daperla, Jalan Keramat Jaya, RT 7 RW 14, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Dari pantauan tribunjakarta.com di lokasi, rumah yang ditempati nenek Sulihwarti berada dalam gang sempit yang hanya bisa dilewati satu mobil. Rumah tersebut berukuran sekitar 6 x 6 meter alias mirip hunian tipe 36. Dari bagian luarnya, sampah yang kebanyakan didominasi botol hingga bungkus makanan plastik sudah begitu jelas terlihat menumpuk. Sampah-sampah itu bahkan meluber sampai ke jalanan. Di bagian dalam rumah, kondisi sampah yang menumpuk lebih parah lagi. Sampah yang berada di dalam rumah nenek Sulihwarti tumpukannya mencapai sekitar 2 meter hingga nyaris menyentuh langit-langit. Di dalam rumah penuh sampah itu juga terdapat kulkas bekas yang tersembunyi di antara botol dan bungkus makanan minuman. Bukan cuma itu, pohon babakan angsana juga tumbuh dari dalam rumahnya. Pohon itu menembus atap rumah dan menjulang hingga setinggi sekitar 10 meter. Belum jelas apa yang membuat nenek Sulihwarti tidur di antara tumpukan sampah dalam rumahnya. Yang jelas kondisi ini sudah terjadi sekitar 5 hingga 6 tahun lamanya. Wakil RT 7 RW 14 Kelurahan Tugu Utara, Elizabeth Teresia, mengatakan sampah-sampah yang menumpuk di dalam rumah Sulihwarti dibawa sendiri oleh nenek tersebut. Warga setempat setiap hari melihat Sulihwarti berkeliling kompleks untuk mencari sampah-sampah plastik dan dibawa ke dalam rumahnya. Perubahan perilaku nenek Sulihwarti sudah dilihat warga semenjak wanita lansia itu menjadi janda usai suaminya meninggal dunia bertahun-tahun silam. Nenek Sulihwarti, kata Elizabeth, diusir oleh anak tirinya selepas sang suami meninggal. Rasa sakit hati itu membuat nenek Sulihwarti yang sebelumnya tinggal di Rorotan bersama sang suami akhirnya kembali lagi ke rumah di Tugu Utara. Seiring keputusan nenek Sulihwarti tinggal di dalam rumah penuh tumpukan sampah, warga tidak menganggapnya orang dengan gangguan jiwa. Sebab selama ini Sulihwarti merupakan orang yang normal ketika diajak berbicara. Nenek ini juga mengerti pembicaraan setiap orang dan membalas percakapan dengan baik. Tribunjakarta.com juga sempat mengajak berbicara nenek Sulihwarti saat mengunjungi kediamannya pada Rabu sore. Nenek Sulihwarti memang paham akan setiap pertanyaan yang diajukan, salah satunya soal bagaimana rasanya hidup dan tidur di tengah-tengah tumpukan sampah. Menurut nenek renta tersebut, tidur di tumpukan sampah sangat-sangat tidak mengenakan. Namun ketika ditanyakan soal alasan kenapa dirinya masih memilih tinggal dan menetap di rumah penuh sampah itu, nenek Sulihwarti hanya menjawab dirinya tak ingin menyusahkan orang lain. Adapun kondisi rumah nenek Sulihwarti yang penuh tumpukan sampah dapat terlihat oleh beberapa kreator konten terutama YouTuber. Beberapa YouTuber, salah satunya dari kanal Bang Brew TV, mendatangi kediaman nenek Sulihwarti hari ini untuk membantu membersihkan tumpukan sampah dari dalam rumah tersebut. Proses pembersihan sampah berjalan cukup lama dan memakan waktu berhari-hari, terlebih ketika sampah-sampah tersebut sudah menetap begitu lama di dalam rumah. Sendiri sudah tinggal di sini, di rumah ini sudah sejak kapan, Bu? Ibu ini tidur di atas tumpukan sampah, Bu? Iya. Gimana rasanya, Bu? Aduh, nggak enak. Ya itu, ada kecoa, ada tikus, ada semut. Berarti Jadi masih agak bersihan, cuma berontakan doang. Jadi saya alas pakai dus. oh, berarti karena ada tumpukan terus Ibu alaskan pakai dus gitu, Bu ya? Kardus ya? Iya. Oke. Nah, untuk Ibu makan, minum segala macam gimana, Bu? Saya itu banyak penyakit. Ada tetangga warga sini yang suka ngasih saya makanan, ngasih kue, kadang ada yang ngasih duit. Terus ada kalanya orang dari luar, saya nggak tahu pakai motor, datang ke sini ngasih box. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.